Aliran pemikiran ini berakar bahkan seorang kaisar yang paling berkuasa di dunia, yang memimpin legiun, membangun imperium, dan memiliki kekayaan tak terbayangkan, harus bangun setiap pagi untuk menghadapi hal yang sama seperti kita. Keraguan, ketakutan, dan godaan untuk menyerah. Itulah mengapa Marcus Aurelius tidak hanya menulis untuk kekaisarannya, tetapi juga untuk dirinya sendiri, mencari ketenangan di tengah badai kehidupan. Jadi, jika seorang kaisar pun membutuhkan panduan untuk mengendalikan batinnya, bagaimana dengan kita? Buka lembaran baru dan temukan kebijaksanaan stoik yang dapat membantumu menemukan kedamaian dalam kekacauan. Mulailah perjalananmu sekarang, pada kepercayaan bahwa kebajikan adalah kebaikan tertinggi. Namanya diambil dari Stoa Poikile, sebuah teras berpilar yang terkenal di Athena tempat Zeno dan para pengikutnya berdiskusi penuh makna. Ajaran Zeno menyentuh hati banyak orang. Ia mengumpulkan murid-murid setia dan menjadikan Stoa Poikile sebagai pusat diskusi tentang etika, kebijaksanaan, dan pencarian makna hidup lewat kebajikan. Pengaruh Zeno menyebar melampaui batas geografis. Stoicisme mulai berkembang ke seluruh dunia Helenistik dan menemukan tempat subur di Kaisaran Romawi. Figur besar seperti Marcus Aurelius, Kaisar Romawi yang menjelajahi hubungan antara kepemimpinan dan kebajikan lewat karyanya Meditations. Dan seneca, negarawan sekaligus filsuf yang memberikan aplikasi praktis stoicisme dalam kehidupan sehari-hari melalui banyak esainya. Stoicisme mengajak kita untuk fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, menerima yang berada di luar kuasa kita, dan mencapai kedamaian batin melalui rasionalitas serta kebajikan. Meski stoicisme menganggap kebajikan dan hidup yang baik sebagai tujuan tertinggi, aliran lain seperti epikureanisme justru melihat kenikmatan dan bebas dari rasa sakit sebagai pencapaian utama. Stoicisme ala Zeno dan epikureanisme berdiri sebagai dua jalur yang berbeda dalam menemukan makna dan kepenuhan hidup. Namun, warisan Zeno sang stoik tetap menjadi mercusuar abadi kebijaksanaan, menerangi jalan menuju kebajikan, ketahanan batin, dan ketenangan jiwa. Perjalanan hidupnya mengingatkan kita bahwa kita memiliki kekuatan untuk menaklukkan diri sendiri, memeluk kebajikan, dan melangkah melewati kerumitan hidup dengan anggun dan bermartabat. Mari kita bayangkan sebuah dunia di mana setiap tindakan dan ucapan kita bersumber dari pikiran yang bening, alih-alih dari gejolak emosi sesaat. Di tengah derasnya arus informasi yang sering memancing reaksi instan, kemampuan untuk bersikap tenang kini bukan lagi soal kepribadian, melainkan sebuah keterampilan untuk bertahan. Pada hakikatnya, emosi bukanlah musuh, melainkan sebuah sinyal. Masalah timbul saat kita menjadikannya sebagai tuan, bukan sebagai pembawa pesan. Sains telah lama membuktikan bahwa otak kita memiliki kapasitas untuk dilatih dalam mengelola respons. Mengubah cara kita dalam memandang sebuah situasi terbukti jauh lebih manjur daripada sekadar memendamnya. Memendam emosi hanya akan membuat tekanan terus menumpuk, sedangkan mengubah sudut pandang justru mampu mengubah dampak dari emosi itu sendiri. Filsafat Stoik telah mengajarkan prinsip ini sejak ribuan tahun silam. Bedanya, psikologi modern kini memiliki data dan bahasa untuk membuktikannya secara ilmiah. Menariknya, menjadi pribadi yang tenang tidak sama dengan menjadi pribadi yang dingin. Beberapa budaya mungkin memandang keheningan sebagai kebijaksanaan, namun budaya lain bisa saja mengartikannya sebagai sikap yang kaku. Oleh karena itu, kuncinya terletak pada keseimbangan, mengakui emosi, memahami akarnya, dan kemudian memilih cara merespons yang kita kehendaki, bukan yang dipaksakan oleh keadaan. Dalam perjalanan ini, kita akan mengupas 7 pelajaran bijak dari filsafat Stoik untuk menguasai emosi tanpa harus mematikan sisi kemanusiaan kita. Setiap poin akan mengajak kita untuk melihat masalah dari perspektif yang baru, mengubah rintangan menjadi kesempatan, dan memelihara rasa syukur agar tetap menyala di tengah tekanan. Pastikan Anda menyimak hingga tuntas agar tidak kehilangan esensi penting dari pembahasan ini. Jangan lupa untuk berlangganan agar kita bisa terus saling berbagi sudut pandang yang menginspirasi. Mari kita mulai. Poin 1. Kenali apa yang berada di bawah kendali Anda. Bayangkan seorang pelaut di tengah samudera menatap awan yang menghitam. Angin mulai berembus kencang, pertanda badai akan datang. Ia bisa saja mengutuk cuaca dan berharap badai itu sirna, atau ia bisa mulai menyesuaikan layar kapalnya dan mempersiapkan diri. Pilihan kedua itulah yang masuk akal. Begitu pula dengan hidup. Ada hal-hal yang sepenuhnya dalam kendali kita, dan ada hal-hal yang sama sekali di luar kuasa kita.
Masalahnya, banyak dari kita yang menghabiskan energi untuk mencoba menenangkan badai, alih-alih memperkuat kapal kita. Sejak era Epictetus, para filsuf Stoik telah mengingatkan bahwa hidup ini terbagi dua. Yang bisa kita kendalikan, pikiran, pilihan, dan reaksi kita, dan yang tidak bisa kita kendalikan, pendapat orang lain, peristiwa di luar diri, dan kebetulan. Kesalahan terbesar manusia modern adalah mencurahkan sebagian besar energinya pada kelompok kedua. Ilusi kendali, seperti yang dibahas dalam riset psikologi oleh Ellen Langer, menjebak kita dalam siklus frustrasi tanpa akhir. Kita merasa telah bekerja keras, padahal energi kita salah sasaran. Lalu, mengapa begitu sulit untuk melepaskan hal yang jelas-jelas di luar kendali kita? Salah satu alasannya adalah naluri purba. Otak kita terprogram untuk selalu waspada, memindai ancaman, dan mencoba mengendalikan lingkungan demi bertahan hidup. Bedanya, ancaman di masa lalu bersifat nyata, seperti hewan buas di alam liar. Kini, banyak ancaman hanya hidup di dalam kepala kita. Kecemasan akan komentar orang, spekulasi tentang masa depan, atau berita yang bahkan belum tentu berdampak langsung. Akibatnya, energi mental kita terkuras untuk menghadapi skenario-skenario yang mungkin tidak akan pernah terjadi. Kondisi ini dikenal sebagai persecutive recognition, yaitu pikiran yang terus-menerus mengunyah masalah bahkan setelah pemicunya lenyap. Dampaknya tidak hanya psikologis. Tubuh kita pun menerima sinyal stres terus-menerus, memicu apa yang disebut allostatic load, beban biologis yang diam-diam merusak kesehatan. Kita merasa lelah meski secara fisik tidak banyak bergerak. Maka, langkah bijak pertama adalah memetakan kembali kendali kita. Coba buat 2 kolom setiap pagi. Di satu sisi, tuliskan peristiwa atau fakta yang terjadi. Di sisi lain, tuliskan tindakan spesifik yang benar-benar bisa Anda lakukan. Contohnya, seorang rekan kerja mengirim email dengan nada yang ketus. Fakta, email itu sudah terkirim. Tindakan yang bisa dilakukan, memilih untuk membalas dengan tenang atau menunda respons hingga emosi lebih stabil. Ini adalah latihan sederhana dengan dampak luar biasa. Psikologi modern menyebutnya sebagai lokus kendali internal, yaitu keyakinan bahwa hasil hidup kita lebih banyak ditentukan oleh tindakan kita sendiri daripada oleh faktor eksternal. Orang dengan prinsip ini tidak hanya lebih tenang, tetapi juga cenderung lebih proaktif, kreatif, dan ahli dalam memecahkan masalah. Memahami batas kendali bukan berarti pasrah. Justru sebaliknya. Ketika kita berhenti menyia-nyiakan energi pada hal-hal yang tak dapat diatur, kita memiliki sumber daya yang lebih besar untuk fokus pada apa yang benar-benar bisa kita ubah. Ini seperti memangkas ranting yang kering agar pohon dapat menumbuhkan daun yang baru dan lebat. Pada akhirnya, memahami apa yang ada di bawah kendali kita adalah sebuah latihan untuk memerdekakan diri dari jerat emosi reaktif. Ini memungkinkan kita untuk tetap berdiri kokoh di tengah badai. Bukan karena badainya hilang, tetapi karena kita tahu di mana harus berpijak. Jadi, sebelum Anda menyalakan mesin kekhawatiran, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar dalam kendali saya? Jika tidak, lepaskan. Jika ya, bertindaklah dengan kesadaran penuh, karena disitulah letak kekuatan kita yang sesungguhnya. Poin 2. Beri jeda sebelum bereaksi. Bayangkan Anda sedang dalam sebuah diskusi keluarga yang memanas. Tiba-tiba, seorang kerabat melontarkan kalimat pedas yang menyentuh harga diri Anda. Semua mata langsung tertuju pada Anda. Dalam sepersekian detik, tubuh Anda terasa tegang, jantung berdebar kencang, dan otak Anda bersiap untuk membalas serangan itu. Namun, di momen krusial itu, Anda memilih untuk diam sejenak, menarik napas dalam-dalam, mengamati situasi, baru kemudian merespons dengan nada yang terkendali. Momen jeda itu, meskipun singkat, adalah sumber kekuatan yang sesungguhnya. Sebagian besar dari kita terprogram untuk bereaksi secara instan. Ini adalah warisan dari sistem limbik otak kita yang selama ribuan tahun telah menyelamatkan nenek moyang kita dari ancaman predator. Namun, realitas modern telah berubah. Ancaman yang kita hadapi kini jarang sekali berbentuk fisik. Lebih sering berupa ucapan, opini, atau informasi yang memancing emosi. Jika dulu respons instan bisa menyelamatkan nyawa, kini respons instan justru bisa merusak reputasi, hubungan, bahkan masa depan. Penelitian mengenai response inhibition, penghambatan respons, menunjukkan bahwa emosi yang kuat, terutama kemarahan, dapat mengganggu REM,
kognitif di otak kita. Begitu kita memberikan jeda, korteks prefrontal, bagian otak yang bertanggung jawab untuk menimbang konsekuensi, memiliki kesempatan untuk mengambil alih kendali. Inilah sebabnya mengapa orang yang terbiasa berhenti sejenak sebelum merespons cenderung membuat keputusan yang lebih bijaksana. Tentu saja, tidak semua diam berarti kalah. Diam yang disengaja bisa menjadi sebuah kemenangan batin, asalkan tujuannya adalah untuk menstabilkan diri, bukan untuk mengubur masalah. Sebaliknya, stonewalling, menutup diri sepenuhnya dan menghindar, hanya akan membuat luka batin mengendap dan membusuk. Jeda yang sehat tidak membuat kita pasif, melainkan memberi kita ruang untuk merancang strategi respons yang lebih baik. Salah satu teknik sederhana adalah berhenti merespons selama 10 hingga 30 detik. Tarik napas secara perlahan beberapa kali, lalu amati situasi tanpa langsung menghakiminya. Penelitian mengenai heart rate variability, variabilitas detak jantung, membuktikan bahwa ritme napas yang lambat dapat mengaktifkan sistem saraf parasimpatik yang membantu tubuh kembali ke kondisi tenang sehingga pikiran dapat bekerja lebih jernih. Teknik lain yang efektif adalah affect labeling, yaitu menyebutkan emosi yang sedang Anda rasakan dalam hati. Ini adalah rasa marah yang bercampur malu. Secara konsisten, teknik ini terbukti mengurangi aktivitas amigdala, pusat emosi di otak. Ditambah lagi, berlatih self-distancing, menilai situasi dengan menyebut nama sendiri. Wahai, nama Anda, tenang dulu, dapat mengurangi reaktivitas emosional karena memberi kita perspektif yang lebih objektif. Para filsuf stoik telah mempraktikkan ini jauh sebelum ilmu neuroscience membuktikannya. Seneca, misalnya, menulis bahwa kemarahan adalah emosi yang dapat dicegah jika kita memberi diri kita waktu untuk menimbang sebelum bertindak. Kini, penelitian modern hanya menegaskan kembali bahwa jeda adalah alat sederhana yang dapat menyelamatkan kita dari penyesalan jangka panjang. Pada akhirnya, pertanyaannya sederhana. Saat provokasi datang, apakah kita ingin menjadi cermin yang langsung memantulkan kemarahan orang lain atau menjadi lensa yang memprosesnya hingga menghasilkan respons yang layak? Satu-satunya cara untuk memilih yang kedua adalah dengan memberi diri kita waktu, meskipun hanya beberapa detik, untuk bernapas, berpikir, dan memutuskan. Disitulah letak kendali yang sejati. Poin 3. Latih sikap tidak memihak. Bayangkan dua orang rekan kerja Anda terlibat dalam sebuah konflik. Keduanya mendatangi Anda secara terpisah, masing-masing dengan versi ceritanya sendiri, dan masing-masing yakin bahwa dirinya lah yang benar. Dalam situasi seperti ini, dorongan alamiah untuk memihak akan muncul seketika. Bukan hanya karena rasa simpati, tetapi juga karena otak kita memang terprogram untuk melindungi orang yang kita anggap sebagai bagian dari kelompok kita. Ini adalah bias bawaan yang lahir dari proses evolusi. Mendukung kelompok berarti memperbesar peluang untuk bertahan hidup. Namun, jika setiap putusan yang kita ambil didasarkan pada kedekatan pribadi, apa yang akan terjadi pada keadilan? Filsuf John Rawls pernah mengajukan sebuah skenario yang disebut tirai ketidaktahuan. Kita diminta mengambil putusan tanpa mengetahui posisi kita sendiri dalam situasi tersebut. Tujuannya adalah agar kita bisa menilai sesuatu secara murni berdasarkan apa yang adil, bukan siapa yang akan diuntungkan. Kesulitan untuk bersikap netral tidak hanya bersifat logis, tetapi juga emosional. Manusia memiliki kebutuhan mendasar untuk merasa menjadi bagian dari sesuatu, dan memilih untuk tidak memihak seringkali berarti mengambil risiko untuk dikucilkan. Secara sosial, menjadi pihak yang netral bisa memancing kecurigaan dari kedua belah pihak. Latihan untuk menjaga netralitas yang sehat dimulai dari mengenali bias pribadi. Cobalah tulis secara jujur siapa yang cenderung Anda dukung dalam sebuah konflik dan mengapa. Kemudian, pisahkan antara fakta dan perasaan. Ini bukan tentang menjadi robot tanpa empati. Sebaliknya, empati untuk memahami sudut pandang kedua belah pihak justru akan membuat penilaian kita lebih lengkap dan adil. Tentu saja, sikap tidak memihak juga memiliki sisi gelap. Ada orang yang menggunakannya sebagai tameng untuk bermain aman, mencari keuntungan dari kedua sisi tanpa pernah berkomitmen pada kebenaran. Netralitas semacam ini bukanlah kebijaksanaan, melainkan sebuah strategi manipulatif. Disinilah kita harus jujur pada diri sendiri. Apakah sikap netral kita lahir dari prinsip atau dari keinginan untuk menghindari kerugian?
Netralitas yang sehat bukan berarti tidak pernah memihak sama sekali, melainkan memihak pada prinsip yang benar, meskipun hal itu membuat kita tidak populer. Para filsuf Stoik memandang sikap tidak memihak sebagai kunci untuk menjaga kejernihan berpikir. Bagi mereka, nilai-nilai universal jauh lebih penting daripada ikatan emosional yang dapat membutakan. Mungkin pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah ini. Saat kita menolak untuk memihak, apakah kita sedang berdiri di atas landasan yang kokoh atau hanya bersembunyi di balik pagar? Jawaban atas pertanyaan itu hanya bisa datang dari kejujuran terhadap niat kita sendiri. Dan pada titik itulah, sikap tidak memihak bukan lagi sekadar sebuah posisi, melainkan sebuah cermin yang memantulkan siapa diri kita sebenarnya. Poin 4. Tanyakan, apakah ini akan penting dalam 5 tahun? Bayangkan seseorang yang baru saja mendapat kritik tajam dari atasannya di depan rekan-rekan kerja. Wajahnya memerah, dadanya sesak, dan pikirannya langsung dipenuhi keinginan untuk membela diri atau membalas. Emosinya meluap seolah-olah ini adalah akhir dari segalanya. Tapi mari kita percepat waktu 5 tahun ke depan. Apakah kejadian ini masih akan terasa begitu penting? Apakah momen memalukan itu akan memberikan dampak signifikan pada jalan hidupnya di masa depan? Kemungkinan besar tidak. Kita seringkali merespons hal-hal kecil seolah-olah itu adalah persoalan hidup dan mati. Ada penjelasan biologis untuk ini. Otak kita terprogram untuk bereaksi cepat terhadap potensi ancaman melalui mekanisme fight or flight. Masalahnya, sistem purba ini tidak pandai membedakan antara bahaya fisik yang nyata dan gangguan sosial yang sepele. Itulah mengapa sebuah komentar pedas atau tatapan sinis bisa memicu reaksi fisiologis yang sama seperti saat kita menghadapi ancaman serius. Penelitian menunjukkan bahwa kecenderungan untuk bereaksi berlebihan seringkali menghasilkan keputusan yang kita sesali di kemudian hari. Beberapa budaya memandang kesabaran dan perspektif jangka panjang sebagai tanda kedewasaan. Sebaliknya, budaya lain mungkin menganggap respons instan sebagai simbol ketegasan. Perbedaan nilai ini menjelaskan mengapa pertanyaan, apakah ini akan penting dalam 5 tahun, terasa bijak di satu lingkungan, namun mungkin dianggap sebagai keraguan di lingkungan lain. Ada beberapa cara praktis untuk melatih kebiasaan ini. Salah satunya, saat emosi mulai memuncak, berilah jeda 5 detik, lalu tanyakan pada diri sendiri pertanyaan tadi. Jika jawabannya cenderung tidak, maka reaksi berlebihan hanya akan membuang-buang energi. Latihan lain yang efektif adalah mencatat kejadian-kejadian yang memancing emosi. Ketika Anda membacanya kembali sebulan kemudian, sebagian besar masalah itu akan terlihat jauh lebih kecil daripada yang Anda rasakan saat itu. Penting untuk diingat, mengabaikan hal-hal kecil bukan berarti menyepelekan semua masalah. Beberapa masalah kecil memang bisa tumbuh menjadi besar jika dibiarkan. Namun, banyak juga yang akan lenyap seiring berjalannya waktu tanpa meninggalkan jejak. Kedewasaan berarti tetap peduli, tetapi memilih untuk memfokuskan energi pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna jangka panjang. Bagi para Stoik, waktu adalah ujian terbaik bagi emosi. Masalah besar hari ini seringkali hanyalah sebuah detail kecil dalam catatan hidup kita jika dilihat dari jarak beberapa tahun. Jadi, sebelum terbawa arus kemarahan atau kecewaan, ada baiknya kita berhenti sejenak dan bertanya, 5 tahun dari sekarang, apakah ini masih akan berarti? Jawaban dari pertanyaan sederhana itu bisa menjadi penyelamat yang mengarahkan kita pada putusan yang jauh lebih bijak. Poin 5. Buat jurnal Stoik. Bayangkan sebuah malam yang hening. Di hadapan seseorang, tergeletak sebuah buku catatan dan pena. Tangannya bergerak perlahan, mengurai benang kusut pikiran yang telah menumpuk sepanjang hari. Di sana, tidak ada penonton, tidak ada penghakiman, hanya ada dirinya yang sedang bercermin melalui untaian kata-kata. Menulis jurnal setiap hari bukan sekadar aktivitas mencatat, melainkan sebuah proses untuk merapikan ruang batin. Riset mengenai expressive writing, menulis ekspresif, menunjukkan bahwa kebiasaan ini memberikan manfaat nyata bagi kesehatan mental dan fisik. Bukan karena kertas memiliki kekuatan magis, melainkan karena memberi nama pada emosi membantu otak memprosesnya secara lebih terstruktur. Aktivitas di amigdala, pusat alarm emosional di otak, akan mereda saat pikiran yang berputar-putar itu dituangkan ke dalam tulisan. Namun, manfaat ini tidak datang secara otomatis.
Ada perbedaan besar antara jurnal yang membantu dan jurnal yang justru memelihara ruminasi, mengulang-ulang pikiran negatif. Menulis tanpa arah bisa berubah menjadi ruang gema bagi keluhan yang sama setiap harinya. Itulah sebabnya, dalam tradisi Stoik, catatan pribadi diarahkan untuk 3 hal: mengurai fakta, menilai respons kita, dan merancang langkah perbaikan. Struktur sederhana bisa membuat kebiasaan ini menjadi efektif. Setiap malam, cobalah tulis fakta versus interpretasi. Apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang hanya merupakan tafsiran atau asumsi Anda? Lingkaran kendali. Dari kejadian tersebut, apa yang berada di luar kendali Anda dan apa yang sebenarnya bisa Anda kendalikan, yaitu respons Anda? Evaluasi rencana. Apakah respons Anda hari ini sudah tepat? Apa yang bisa dilakukan secara berbeda jika situasi serupa terjadi lagi? Dengan begitu, setiap catatan menjadi sebuah sesi latihan untuk menata persepsi, bukan hanya mengulang cerita keluhan. Jurnal Stoik tidak perlu panjang. 10 menit di pagi hari untuk merencanakan respons terhadap tantangan, dan 10 menit di malam hari untuk mengevaluasi. Sudah cukup untuk membentuk pola pikir yang lebih terarah. Konsistensi jauh lebih penting daripada jumlah kata. Marcus Aurelius menulis Meditations bukan untuk dipublikasikan, melainkan sebagai alat untuk menegur dan menasihati dirinya sendiri. Seneca juga mendorong praktik evaluasi diri di malam hari untuk menutup hari dengan pikiran yang jernih. Ini bukanlah hobi baru dari zaman modern, melainkan sebuah alat pengasah pikiran yang telah teruji selama ribuan tahun. Pertanyaannya kini adalah, bersediakah kita menyisihkan beberapa menit setiap hari untuk berbicara jujur pada diri sendiri? Poin 6. Pandang rintangan sebagai peluang. Bayangkan seorang pengusaha muda yang baru saja menerima kabar buruk. Proyek besar yang menjadi andalannya dibatalkan pada menit-menit terakhir. Dunianya terasa runtuh, dadanya sesak, dan pikirannya dipenuhi pertanyaan, mengapa ini terjadi padaku? Dalam momen seperti itu, sangat jarang kita bisa langsung melihat sisi baiknya. Namun, di balik tekanan awal tersebut, selalu ada sebuah titik kritis. Apakah kita akan terjebak dalam keluhan, atau kita akan mulai mencari kemungkinan-kemungkinan baru yang sebelumnya tak terpikirkan? Filsafat Stoik memandang rintangan bukan sebagai tembok yang menghentikan kita, melainkan sebagai bagian dari jalan itu sendiri. Marcus Aurelius menulis, apa yang menghalangi jalan akan menjadi jalan itu sendiri. Ini bukan berarti kita bisa menyulap semua penderitaan menjadi hal positif hanya dengan berpikir manis, melainkan bahwa sikap kita terhadap sebuah hambatanlah yang akan menentukan kualitas hidup kita selanjutnya. Psikologi modern mendukung gagasan ini melalui konsep post-traumatic growth, pertumbuhan pasca trauma, yang menjelaskan bagaimana sebagian orang justru mengalami peningkatan makna hidup, kekuatan pribadi, dan apresiasi terhadap kehidupan setelah melewati sebuah krisis besar. Cara kita melatih pandangan ini adalah melalui cognitive reframing, pembingkaian ulang kognitif. Ini berarti secara sadar mengganti label masalah menjadi tantangan atau pelajaran. Tujuannya bukan untuk mengecilkan beratnya situasi, tetapi untuk memberi sinyal pada otak bahwa ini adalah sebuah medan latihan, bukan sebuah vonis akhir. Setiap kali hambatan muncul, ajukan pertanyaan sederhana. Apa satu hal yang bisa saya pelajari atau perbaiki dari situasi ini? Sikap kreatif juga sangat membantu. Beberapa orang menggunakan apa yang disebut lemonading, yaitu mencoba menemukan sisi humor atau menumbuhkan rasa ingin tahu dalam menghadapi kesulitan. Ini bukan tentang menertawakan penderitaan, melainkan tentang menolak untuk memberikan kekuasaan penuh pada hambatan untuk mengendalikan emosi kita. Perlu diingat, terlalu fokus mencari pelajaran dari setiap kesulitan juga bisa berbahaya. Ini bisa membuat kita menormalisasi kondisi yang sebenarnya tidak adil atau perlu diubah. Ada situasi yang memang membutuhkan perlawanan atau perbaikan sistem, bukan sekadar penerimaan pasif. Namun, jika keseimbangan tercapai, antara menerima fakta dan bergerak mencari solusi, pandangan ini dapat membuat kita menjadi pribadi yang jauh lebih tangguh dan adaptif. Kisah seseorang yang kehilangan pekerjaannya, lalu menggunakan waktu luangnya untuk mempelajari keterampilan baru dan akhirnya membangun karir yang lebih memuaskan, adalah contoh nyata dari prinsip ini. Pada awalnya, kehilangan itu adalah pukulan telak. Namun, ketika perspektifnya bergeser, ia menyadari bahwa rintangan itu justru memberinya bahan bakar untuk menciptakan sesuatu yang baru dan lebih baik.